Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Yudi Alhamdi Amras dengan nomor induk mahasiswa 2403 1171 805. Saya adalah peserta program PPG Batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan proses pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada program Profesi Guru Transformasi Batch 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini masih pagi ya? Oke, jadi kalau Pak dikatakan semangat pagi, luar biasa. Begitu itu ya? Ya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang lengkap. Sekali lagi. Pagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah senang rasanya melihat kalian kembali, dan bagi yang masih sakit, ya semoga yang alternatifnya dan bisa kembali belajar bersama kita, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Man sabara dzafira, siapa yang bersabar dia akan beruntung. Dan yang terakhir, man sara ala darbi wasalat, siapa yang fokus dia akan sampai ke jalan. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang materi para ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Ya, saya harap kalian bisa mengikuti atau meneladani semangat ilmu mereka, ya, kesungguhan mereka, kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, bahkan peran mereka dalam menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Itu ada di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Saya harap kalian tidak lupa, ya. Dan ada materi baru, ya. Ada materi baru yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemarin kita bahas tentang sungguhan dari atau teladan dari para penuntut ilmu. Sekarang kita masuk ke role model pemimpin. Kemarin role model untuk penuntut ilmu sudah, sekarang role model pemimpin. Ada satu tokoh yang terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah yang bernama Syekh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau dikenang, maksudnya dikenang dengan sifat emas yang luar biasa, dan beliau disegani baik kawan maupun lawan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan beliau ini dikenang baik kawan maupun lawan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Saki,
Coba. Jangan aja. Ya, boleh tapi ini silakan. Ya, silakan. Kenapa? Kalau udah Formula Yudi disegani baik awan maupun lawan. Biasanya kan di dalam buku sejarah kalau itu lawannya biasanya dijelek-jelekin, diperburuk namanya, citranya. Tapi ini tidak, oleh kawan maupun lawan, baik kaum muslim maupun dari golongan orang-orang non-muslim itu mengagungkan beliau. Nah, coba jelaskan kenapa? Karena mungkin baik hati, Pak. Baik hati. Ada lagi perempuan? Coba kita ada lagi. Coba siapa ya? Coba. Kira-kira apa? Karena dia memiliki sifat pemberani dan jiwa pemurah serta penyayang. Lebih tepatnya beliau memiliki sifat atau gaya kepemimpinan yang luar biasa. Ya, gaya kepemimpinan yang beliau tiru adalah Rasulullah SAW serta para pejuang yang ada pada saat itu, khususnya Nurdin Syamsi. Dan pada akhirnya membentuk beliau menjadi pribadi yang kuat, jadi pribadi yang atau pemimpin yang luar biasa, yang berakhlak, cerdas, berwibawa. Dan kita akan membahas pembelajaran ini ya, khusus mengenai Syekh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Baik, sebelum kita mulai, Pak Yudi absen terlebih dahulu ya. Kasih kali lagi. Oke, Pak Yudi absen dulu. Nah, baik. Terima kasih semuanya, perhatiannya, dan orang yang masuk. Semoga ketemu dan kembali ya. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk materi. Materi ini akan saya beri arahan terlebih dahulu, baru setelahnya kita action ya. Yang pertama, kalian dengar video terlebih dahulu ya, sampai selesai, dengarkan baik-baik. Yang kedua, setelah mendengarkan, nanti buat kelompok terlebih dahulu ya, buat kelompok, satu kelompok 4 orang untuk mendiskusikan materi yang akan saya berikan. Di depan ada bahan bacaan dari modul yang sudah saya bagikan. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan tersebut. Nanti setelah pembelajaran ini, setelah dari video kita, Pak Yudi, setelah dari pembelajaran Pak Yudi menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu ada pertanyaan dari Pak Yudi. Ya, setelah itu ada pertanyaan dari Pak Yudi. Kemudian Pak Yudi berikan penjelasan kurang lebih 5 menit. Ya, maksudnya Pak Yudi akan memberikan waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Baru nanti ada sesi tanya jawab. Oke? Hanya ada 3 pertanyaan dan tidak terlalu banyak. Jadi, tolong perhatikan dengan cermat. Sekarang, ya, kita akan melakukan proses menonton video terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Yudi Alhamdi Amras dengan nomor induk mahasiswa 2403-1171805. Saya adalah peserta program PPG Batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan proses pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada program Profesi Guru Transformasi Batch 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini masih pagi ya? Oke, jadi kalau Pak dikatakan semangat pagi,
luar biasa. Begitu itu ya. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang kompak. Sekali lagi. Pagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah senang rasanya melihat kalian kembali, dan bagi yang masih sakit, ya semoga yang penyakitnya dan bisa kembali belajar bersama kita, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ayo, doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man janda wanjada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan hasil. Man sabara dzafira, siapa yang bersabar dia akan beruntung. Dan yang terakhir, Mansara al-adabi wassalam, siapa yang fokus dia akan sampai ke jalan. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang materi para ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, ya saya harap kalian bisa mengikuti atau meneladani semangat ilmu mereka, ya, kesungguhan mereka, kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, bahkan peran mereka dalam menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Itu ada di dalam surat Al-Jadalah ayat 11. Saya harap kalian tidak lupa, ya. Dan ada materi baru, ya. Ada materi baru yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemarin kita bahas tentang sungguhan dari atau teladan dari para penuntut ilmu. Sekarang kita masuk ke role model pemimpin. Kemarin role model untuk penuntut ilmu sudah, sekarang role model pemimpin. Ada satu tokoh yang terkenal pada masa Daulah Ayyubiyah yang bernama Syekh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Beliau dikenang, maksudnya dikenang dengan sifat emas yang luar biasa, dan beliau disegani baik kawan maupun lawan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan beliau ini dikenang baik kawan maupun lawan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Saki, coba. Jangan ada ini. Ya, boleh, tapi ini silakan. Ya, silakan. Kenapa Salahuddin Yusuf al-Ayyubi disegani baik kawan maupun lawan? Biasanya kan di dalam buku sejarah, kalau itu lawannya biasanya dijelek-jelekin, diperburuk namanya, citranya. Tapi ini tidak, oleh kawan maupun lawan, baik kaum muslim maupun dari golongan orang-orang non-muslim, itu mengagungkan beliau. Nah, coba jelaskan kenapa. Karena mungkin baik hati, Pak. Baik hati. Ada lagi perempuan? Coba kita ada lagi. Coba siapa ya? Coba. Kira-kira apa? Karena dia memiliki sifat pemberani dan jiwa
Lebih tepatnya, beliau memiliki sifat atau gaya kepemimpinan yang luar biasa. Ya, gaya kepemimpinan yang beliau tiru adalah Rasulullah SAW serta para pejuang yang ada pada saat itu, khususnya Nurdin Syamsi. Dan pada akhirnya membentuk beliau menjadi pribadi yang kuat, jadi pribadi yang atau pemimpin yang luar biasa, yang berakhlak, cerdas, berwibawa. Dan kita akan membahas pembelajaran ini ya, khusus mengenai Syekh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Baik, sebelum kita mulai, Pak Yudi absen terlebih dahulu ya. Terima kasih kali lagi. Oke, Pak Yudi absen dulu. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai Saladin. Terdengar suara seorang pemuda yang gagah berani. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia sementara Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa masih di bawah kekuasaan tentara salib? Bagaimana mungkin aku bisa makan dengan lahap sementara semua ini terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak pada malam hari? Bersiaplah. Kami hendak menceritakan kisah yang akan menggetarkan hati kita. Kisah seorang pahlawan Islam sejati, penjaga Masjid Al-Aqsa, Khadim Al-Haramain, penakut Yerusalem, Al-Malik Abu Al-Muzaffar Salahuddin Al-Ayyubi. Dahulu di Baghdad, ada seorang tukang kayu terkenal. Di usianya yang senja, dia curahkan waktunya untuk membuat mimbar megah dari kayu kenari. Dia mengerahkan seluruh keahliannya untuk membuat mimbar itu, membuat takjub semua orang yang melihatnya. Mimbar itu yang dibuat dari hasil jerih payahnya dengan cepat terkenal kemana-mana. Setiap orang yang berkunjung ke Baghdad mencari tukang kayu itu. Mereka menemuinya dan berkata, "Jual mimbar ini padaku untuk aku letakkan di masjid kami." Namun jawabannya selalu sama, mimbar ini dibuat hanya untuk Masjid Al-Aqsa. Pada masa itu, Yerusalem berada di bawah kekuasaan tentara salib. Tentara salib mendapatkan dukungan dari Paus dan Eropa. Kerajaan Seljuk telah runtuh. Banyak bermunculan negara-negara Islam kecil di Anatolia dan Mesopotamia. Namun selalu terjadi konflik di antara mereka sendiri. Di Mesir, muncul Batiniyah Fatimiyah yang melemahkan Muslim dari dalam. Bagi para Muslim, impian merebut kembali Yerusalem masih jauh di tengah ketiga tantangan ini. Semua orang menganggapnya sebagai mimpi. Namun, tukang kayu itu selalu menjawab dengan penuh keyakinan. Inilah yang bisa kulakukan. Aku seorang tukang kayu. Aku buat mimbar. Semoga kelak muncul jiwa pemberani yang bisa merebut kembali Yerusalem sehingga mimbar ini menemukan tempatnya. Kisah tentang mimbar ini menyebar ke hampir semua kota. Ketika orang-orang menceritakan keindahannya, seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun mendengar kisah tersebut. Anak kecil itu tidak lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sejak mendengar kisah itu, dia memendam satu ambisi yang teguh, merebut kembali Yerusalem dari Kristen dan meletakkan mimbar itu di tempatnya. Lahir di Irak kota Tikrit, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang putra ayah suku Kurdi dan ibu dari Turki. Minatnya pada pendidikan agama melampaui ketertarikannya pada pelatihan militer. Dia pelajari berbagai ilmu seperti logika, filosofi, sosiologi, fikih, sejarah, serta mendalami seni dan sains. Dia menyelesaikan pendidikan di Universitas Hadid di Damaskus. Para Muslim menganggap dia sebagai sultan teladan, sementara tentara salib melihat dia sebagai pahlawan Islam sejati. Para sejarawan dan penulis Barat dan Timur memujinya dalam karya-karya mereka dan sepakat mendeskripsikan dia sebagai sosok yang bertakwa, penyayang, ceria, berani, dan tangguh. Ketika sosok mengagumkan ini mencapai usia 26 tahun, dia mendapat berbagai tanggung jawab negara bersama pamannya, Shirkuh. Seiring Salahuddin beranjak usianya, takdirnya menaklukkan Yerusalem mulai terbentang. Bagaimana caranya? Sultan Zengid, Nur al-Din Zengi, menyatukan semua negara Turki di bawah pemerintahannya dan membentuk aliansi Islam parsial. Berhasil merebut berbagai kota dari kekuasaan tentara salib. Ketika dinasti Fatimiyah di Mesir sedang krisis, tentara salib di Yerusalem berniat memperluas kekuasaan mereka di Timur Tengah.
Tentara salib mengepung Kairo tahun 1168. Sultan Nur al-Fatin Zengi juga tertarik pada Mesir. Karena siapapun yang menguasai Mesir akan punya keuntungan strategis terhadap lawan. Raja dinasti Fatimiyah meminta bantuan Nur al-Din Zengi. Sultan mengirimkan panglimanya, Shirkuh dan Salahuddin. Dan Shirkuh membersihkan seluruh Mesir dari tentara salib. Karena keberhasilannya, Shirkuh dinobatkan sebagai Perdana Menteri Mesir. Namun dia meninggal tak lama setelah menjabat. Salahuddin meneruskan pamannya sebagai Perdana Menteri Mesir dan menjadi panglima tentara Sultan Nur al-Din Zengi di Mesir. Pada usia 31 tahun, dia mengemban dua peran penting ini, memegang gelar Malik dan menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir. Setelah Salahuddin mengendalikan Mesir, dia mulai menghadapi mereka yang melawan. Dia dan bangsa Turki, Fatimiyah, dan tentara salib, dan Bizantium yang mendukung mereka. Dengan kekuasaan absolutnya atas Mesir, Salahuddin menata ulang tentaranya. Dia bekerja mendukung Ahlus Sunnah dan mendirikan madrasah Sunni dan institusi baru. Perlahan, dia mulai membersihkan Batiniyah Fatimiyah dari birokrasi. Hingga akhirnya atas perintah Nur al-Din Zengi tahun 1171, dia mengakhiri kekuasaan Batiniyah Fatimiyah. Selama masa perkembangan ini, dia mendapat kabar buruk. Sultan Nur al-Din Zengi meninggal dunia. Di satu sisi, dia berusaha menjaga kesatuan negara dan melindungi keutuhan negara-negara Islam yang didirikan oleh Sultan. Namun di sisi lain, dia harus menghadapi tentara salib. Sama seperti panglima Islam pada masa itu, Salahuddin punya 3 cita-cita: menjamin kesatuan para muslim, membebaskan Yerusalem dari kekuasaan, dan menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul. Persatuan negara-negara Islam diperkuat melalui perlawanan dan kemenangan terhadap tentara salib. Misi selanjutnya adalah merebut kembali Yerusalem. Qodibah ad-Din Ibn Shaddad menjelaskan kecintaan dan kerinduan Salahuddin terhadap Yerusalem sebagai berikut. Beban dan kesedihannya terhadap Yerusalem begitu berat sehingga gunung pun tidak mampu menanggungnya. Dia seperti seorang ibu yang bersedih kehilangan anaknya. Dia berkeliling naik kuda, memanggil para muslim untuk berjihad membebaskan Yerusalem. Dia berteriak dan berseru pada orang-orang, "Wahai para muslim, demi Islam, untuk Islam!" Air mata kesedihan selalu di kelopak matanya. Ini karena Yerusalem berada di bawah kekuasaan. Dia berseru, "Bagaimana mungkin aku bisa tersenyum selama tentara salib menguasai kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa? Bagaimana mungkin aku bisa makan dengan lahap? Bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak pada malam hari?" Salahuddin al-Ayyubi teguh dalam perjuangannya merebut kembali Yerusalem. Namun sebelum memulai perebutan Yerusalem, diperlukan koordinasi yang tepat. Dia dengan tangkas menata dan mendidik beragam pasukan. Memperkuat daya tempur baginya, fokus utamanya ditujukan pada tentara salib negara Latin. Selama masa ini, Raja Yerusalem meninggal dan Guy dari Lusignan naik tahta. Salahuddin menjalankan misinya selangkah demi selangkah. Dia menguasai kota-kota seperti Diyarbakir, Urfa, Harran, Raqqah, Habur, Nusaybin, dan banyak kota lainnya sebelum merebut Aleppo yang memiliki keutamaan strategis dalam jalanan menuju Yerusalem. Sultan Salahuddin pertama menguasai kota Tiberias. Tiberias punya nilai strategis yang signifikan. Tujuannya adalah memancing Raja Yerusalem dan tentaranya ke Hittin dekat Tiberias di wilayah utara Palestina. Ini karena dia punya rencana yang bisa mengubah jalannya perang di sana. Hittin terkenal dengan sumur airnya. Sultan Salahuddin terlebih dahulu mengendalikan sumur air yang mengarah ke Hittin dan mengisinya dengan pasir dan batu.
sehingga air sumur tidak bisa dipakai. Saat raja dan tentaranya tiba di Hittin, mereka terkejut melihat sumur-sumur kosong tidak ada air. Seluruh pasukan tentara terpaksa berperang dalam keadaan dehidrasi dan letih di bawah terik matahari padang pasir. Perang Hittin terjadi pada 4 Juli 1187. Pada peperangan ini, Salahuddin menang melawan pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Yerusalem, Guy dari Lusignan. Setelah kemenangan ini, Salahuddin dengan cepat memulai operasi penaklukan. Kekalahan besar yang diderita tentara salib membuat para Muslim menguasai hampir seluruh kerajaan Yerusalem. Mereka menguasai berbagai benteng, termasuk Akka, Tiberias, Askelon, Nablus, Ramla, dan Gaza. Dalam beberapa minggu, 52 kota besar dan kecil berhasil dikuasai, dan akhirnya tiba waktunya untuk Yerusalem. Pada 20 September 1187, Sultan Salahuddin mengepung Yerusalem. Ketapel tempur menggempur dinding kota. Tidak lama, dinding di sisi sebelah utara runtuh. Ketapel tempur dipindahkan ke sana. Setelah itu dinding hancur sepenuhnya. Meskipun tentara salib berusaha melancarkan serangan balasan, namun mereka gagal. Semakin jelas, mereka sudah tidak mampu menguasai kota. Mereka minta diberikan jalur aman dengan menawarkan tebusan untuk nyawa mereka, pelestarian pangan, rumah-rumah tidak dirusak, dan dibebaskannya tawanan Muslim. Sultan Salahuddin menerima syarat tersebut karena beliau ingin keamanan para tawanan Muslim dan menghindari korban semakin bertambah karena peperangan. Pada kesempatan baik hari Isra Miraj, 27 Rajab 832, 2 Oktober 1187 pada hari Jumat, Yerusalem berhasil direbut kembali. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya di ranah militer. Kemenangannya menandai dimulainya negara yang sistematis dan progresif. Di bawah kepemimpinannya, banyak dibangun madrasah, rumah sakit, dan masjid. Pada masa inilah puncak ilmu pengetahuan di dunia Islam. Banyak cendekiawan di masa itu yang datang ke wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Salahuddin. Melalui dukungannya kepada para cendekiawan, dia mendorong peningkatan dan kemajuan pengetahuan yang signifikan. Banyak cendekiawan dan pelajar yang menghasilkan karya selama masa ini. Pemerintahannya berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi banyak negarawan yang muncul setelahnya. Pada 4 Maret 1193, hidupnya yang mengagumkan berakhir. Hamba Islam yang setia ini menghembuskan napas terakhirnya di Damaskus. Berdasarkan surat wasiatnya, setelah dia meninggal, kain kafannya diikatkan ke tombak dan dibawa ke hadapan masyarakat, beserta kata-kata ini yang menggema di seluruh jalanan Damaskus. Wahai para Muslim, wahai masyarakat, penakluk Mesir, Yaman, Suriah, Palestina, Yerusalem, Sultan Salahuddin tidak mengambil apapun dari dunia ini kecuali kain kafan ini. Jadikan ini sebagai pelajaran dan jangan terperdaya oleh dunia. Dia punya tujuan hidup yang menjaganya sepanjang hidupnya. Dia tunjukkan pada kita bagaimana Muslim seharusnya menentukan tujuan hidup. Jantung yang berdetak untuk Allah, jantung yang berdetak untuk menegakkan keadilan di dunia, dan menghadirkan keindahan Islam bagi mereka yang tidak sadar. Yerusalem berhasil direbut kembali oleh dia yang teguh. Lalu mengapa tidak untuk kita? Karena kita perlu memperbaiki diri terlebih dahulu. Hidup kita hanya fokus pada dunia ini. Impian kita hanya impian duniawi. Dan tujuan kita hanya tujuan dunia. Kita jujur saja, banyak dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Kita perlu memeriksa diri kita sendiri dan miliki hati hanya untuk Allah. Kita perlu punya tujuan yang tinggi untuk Islam. Ingatlah, sama seperti Sultan Salahuddin yang agung, suatu hari, tubuh kita akan dibungkus kain kafan. Dan dengan kain kafan itu, kita tidak akan membawa apapun.
video di atas. Menarik atau tidak? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kalian sudah melihat ya isi dari video tersebut, di mana Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, beliau adalah tokoh inspiratif. Beliau lahir di Benteng Tikrit pada tahun 1137 dan wafat pada tahun 1193 di Damaskus pada usia kurang lebih 57 tahun. Beliau adalah sosok pemimpin yang sejak masa kecilnya sudah dilatih oleh orang tuanya untuk mempelajari banyak hal, dan khususnya adalah ilmu agama. Selain itu beliau juga belajar tentang teknik berperang, strategi perang, teknik berpedang. Namun dari semua ilmu yang beliau pelajari, beliau lebih tertarik pada ilmu agama, bahkan mempraktekkannya. Itu sudah pasti. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah tokoh yang pada awalnya beliau adalah seorang ulama, selalu belajar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian beliau ini ketika diberikan perintah untuk tugas militer, beliau ikut. Semenjak saat ini mulailah karir politik beliau. Ya, diawali dari kepala garnison di Baalbek, kemudian membawa 3 misi dari Nurdin Zaki, dan ketiganya berhasil menjadi tangan kanan dari Asaduddin Syed pamannya, hingga pada tahun 1169 beliau diangkat menjadi seorang wazir menggantikan pamannya sendiri yang meninggal dunia. Beliau diangkat oleh kekhalifahan Fatimiyah yang pada saat itu berkuasa, bernama Khalifah Al-Harith Al-Billah. Pada tahun 1171 beliau menggulingkan pemerintahan Daulah Fatimiyah pasca meninggalnya Khalifah Al-Harith Al-Billah, dan pada akhirnya wilayah bekas wilayah Fatimiyah kembali pada pangkuan kekhalifahan Daulah Abbasiyah, kembali bermasa Palestina wal Jamaah. Pada tahun 1175 beliau diangkat menjadi sultan dengan gelar Al-Mu'izz di Amiril Mukminin. Disinilah peran beliau dimulai. Ya. Beliau ingin menaklukkan, membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan orang-orang Salib. Maka salah satu upaya beliau adalah menstabilkan kekuasaannya terlebih dahulu, meredam berbagai macam pemberontakan yang berada di daerah, kemudian orang-orang Koptik dan juga saudara-saudaranya. Kemudian setelah pemerintahnya sudah stabil, maka dibuatlah rencana strategi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Dan pada akhirnya kalian sudah lihat pada tahun 1187, tepat pada malam Isra Mi'raj, Baitul Maqdis berhasil dibebaskan. Selain itu, beliau juga mengembangkan peradaban umat Islam dengan membangun banyak madrasah di setiap kota. Dan kalian sudah paham, pada akhirnya muncul para ilmuwan muslim terkemuka yang kemarin sudah kita pelajari, seperti Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Azim, Al-Hudadi, Al-Baitan dan sebagainya. Nah, dan pada akhirnya membawa nama harum beliau, dan beliau memiliki banyak keutamaan atau karakter-karakter yang mencerminkan seorang pemimpin, dan ini yang harus kita tekankan. Ini harus kita teladani, ya, seperti jiwa keperwiraan, ya. Beliau berani, beliau cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak mungkin bisa menguasai kota Yerusalem dengan sistem pertahanan yang kuat. Ya. Strateginya bagus. Ya. Beliau alim, karena beliau adalah orang ahli agama, seorang ulama. Kemudian beliau juga memiliki sifat toleran. Kalau tidak memiliki sifat toleran, sudah pasti setelah Yerusalem dikuasai, sudah pasti orang Kristen yang ada di dalamnya sudah pasti dibantai. Tapi beliau tidak melakukan itu. Beliau membebaskan
biaya untuk pulang ke negara asalnya. Kalau kita ingin pulang, itulah karakter dari soal soal banyak ya. Dan itu adalah tipe karakter yang patut kita teladani, role model dari sebuah pemimpin. Nah, sekarang silakan buat kelompok terlebih dahulu. Saya beri kesempatan satu kelompok 4 orang ya. Ada 3 orang karena 1 orang sudah masuk. Silakan, ada 3 pertanyaan. Nanti diberi waktu kurang lebih 5 menit untuk mencari jawabannya. Sumbernya ada di situ di LKS, kemudian video yang sudah kalian tonton, kemudian nanti berdiri, Pak dituntut secara individu, selanjutnya silakan dijawab. Nanti ada penguatan dari saya, oke? Silakan dibuat kelompok terlebih dahulu. Sekarang bagaimana? Sudah dibentuk kelompoknya? Oke, sekarang perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Udah ini? Nggak ada lagi? Cukup ya? Baik, kita mulai. Dimulai dari Aupa, coba dibaca nomor 1. Berdasarkan secara ringkas jejak riwayat hidup Syekh Salahuddin Al-Ayyubi dari kelahiran hingga dewasa. Oke, saya berikan waktu 10 menit dari jawabannya. Nanti ketika berdiri jangan melihat LKS, tapi upayakan pemahaman ya, jangan hafalan. Oke, silakan diskusi dengan temannya. Langsung berdiri. Hah? Boleh nggak Pak? Pak, kerjanya di mana? Kerjanya di buku tulis jadi salah satu kelompok. Jadi satu orang tulis nama. Ya. Yang lainnya diskusi, yang nulis sama sekedar nulis tapi berdiri juga. Nggak usah berdiri di depan. Ya. Ya, nggak boleh.
Oke, saya minta dua kepribadian yang paling menarik dari Sholahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan dicari bukti dukungnya ya, atau peristiwa yang mencerminkan kepribadiannya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Ya, baik anak-anak semuanya, kita sudah membahas dan berdiskusi dengan teman kelompok kita yang berkaitan dengan pertanyaan yang saya berikan. Silakan kalian presentasikan jawabannya, tidak usah ke depan. Satu perwakilan kelompok berdiri, saya yang tunjuk, nanti langsung dijawab ya, langsung dijawab pertanyaannya. Tidak perlu, oh ya, pertanyaannya dibaca, kemudian langsung jawabannya. Oke. Ya, dihidupkan dulu, tolong. Dihidupkan dulu. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Nah, coba dibaca sama-sama. Berikan ini ke asal kamu deh di depan. Ya, silakan. Jawab. Cepat. Ayo silakan. Salam dulu, Pak. Ya, boleh perhatikan ya.
sebenarnya masih banyak yang bisa kita pelajari ya dari karakter dari Saladin Mustafa. Yang pertama, beliau adalah ya, perhatikan dulu. Beliau adalah tokoh yang berani, perwira, yang memiliki semangat keperwiraan dan nasionalisme yang tinggi. Ya, terbukti dari semangat beliau dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian beliau juga pemaaf, toleran, dan lemah lembut. Ya, terbukti beliau tidak membantai orang-orang yang ada di Yerusalem yang sebelumnya sudah menganiaya kaum muslimin. Ya. Kemudian baik hati, pemurah, para tawanan perang ini di tolong jangan ada yang ngobrol. Nah, jadi tolong jangan ada yang ngobrol. Nah, ya, saya ulangi lagi ya. Beliau adalah pribadi yang memiliki sifat berani, perwira, dan juga lemah lembut, ya. Kemudian toleran, kemudian yang terakhir adalah cerdas, alim, banyak karakter yang dimiliki oleh beliau. Nah, salah satunya misalkan sikap pemaaf beliau, ya. Beliau memaafkan orang-orang yang sudah menganiaya kaum muslimin. Jika bisa dilakukan kemudian beliau juga cerdas, memiliki strategi perang yang baik, dan ini adalah penutupnya, ya. Jadi ini adalah karakter pemimpin yang harus kita teladani, ya. Coba, saya ingin tahu setelah kalian membaca atau mempelajari materi yang sudah dipelajari ini, saya minta secara bergilir, ya, sebutkan rencana kamu ke depan dalam satu kalimat saja secara bergilir, ya. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kalian apa yang harus kalian lakukan setelah mempelajari materi ini. Oke, kita mulai. Dimulai dari yang paling pojok. Coba terus, ya. Ya, silakan ya. Ya. Apa yang harus kalian lakukan? Apa rencana kalian untuk kedepannya? Satu kalimat saja. Misalkan rajin belajar. Kalimat. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Pantang menyerah. Terus menerapkan pembagian Saladin lagi. Terus belajar. Yuk, belajar. Kasih aja. Ya. Demikian apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Silakan kembali ke mejanya masing-masing tertulis. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk tugas silakan